Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai materi pemanfaatan Big Data Analysis untuk memprediksi risiko diabetes pada masyarakat menggunakan Google Cloud Platform. Saya Arya Surya Pratama dengan NIM 211 dan rekan saya Muhammad Rifki NIM L 2230197. Umar Al-Bukairi, NIM L200-230-180. Egil Mudatama, NIM S181. yang pertama yaitu pendahuluan. Proyek ini bertujuan membantu memprediksi risiko diabetes pada masyarakat dengan memanfaatkan data kesehatan yang biasanya dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh atau BMI, usia, dan faktor keturunan diabetes. Data yang digunakan diambil dari sumber kesehatan Kaggle. Berikutnya, insight yang dihasilkan dari data analisis. Pertama atau A yaitu faktor risiko utama diabetes. Analisis menunjukkan bahwa yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan seseorang mengalami diabetes adalah variabel seperti 1. Kadar glukosa darah, 2. Indeks massa tubuh, 3. Usia. Dan B yaitu segmentasi risiko pasien. Dengan hasil prediksi model, data dapat dikelompokkan menjadi 1 individu berisiko rendah, 2 individu berisiko tinggi. Segmentasi ini berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pencegahan dini. Berikutnya yaitu insight yang dihasilkan dari data analisis. Berikutnya C yaitu evaluasi kinerja model. Model machine learning yang dibangun memiliki nilai akurasi yaitu 77% dan AUC yaitu 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam membedakan antara pasien yang berisiko diabetes dan yang tidak. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut GCP Data Analytics Pipeline Diabetes Risk Prediction. Berikut data diagramnya. Lanjut. Lanjut ke dalam proses cleaning. Dalam melakukan data cleaning terhadap dataset diabetes mentah, pada tahap ini nilai-nilai nol yang secara medis tidak valid, misalnya pada kolom glukos, blood pressure, BMI, dan insulin, diubah menjadi nilai nol agar dapat diproses lebih lanjut, kemudian disimpan di diabetes clean. Pada proses imputasi data, ini dilakukan dengan mengganti nilai nol menggunakan nilai median pada setiap atribut numerik sehingga data yang sudah lengkap dan terstruktur bisa dijadikan sebagai input model machine learning. Melatih model machine learning menggunakan BigQuery ML dengan algoritma logistic regression, model dilatih untuk memprediksi risiko diabetes berdasarkan fitur-fitur kesehatan yang telah diproses. Model prediksi ini dapat digunakan berulang kali untuk evaluasi dan prediksi tanpa perlu retraining ulang. Proses evaluasi tes model digunakan untuk mengevaluasi performa model yang telah dilatih. Evaluasi dilakukan menggunakan data fitur yang sama untuk menghasilkan metrik performa seperti akurasi, precision, recall, F-word score, log loss, ROC out, dan di sini kita dapat menilai kualitas model dan memastikan bahwa model cukup baik untuk digunakan dalam prediksi risiko diabetes. Proses prediksi live scale digunakan menghasilkan prediksi risiko secara real time membuat model yang telah dilatih. Core ini biasanya disimpan dalam bentuk view sehingga prediksi selalu diperbarui ketika data berubah. Kemudian data hasil prediksi yang siap digunakan untuk dashboard interaktif atau Looker Studio tanpa memerlukan proses scheduling dan billing tambahan. Seperti ini visual di Looker Studio, bisa dilihat terdapat beberapa Looker Studio visualisasi.
Dan kemudian sini dapat dilihat kualitas data pada kategori akses berdasarkan data overweight 179. Dan sangat sedikit individu PMI underweight. Insight populasi dalam data didominasi oleh individu dengan PMI yang berlebih yang secara klinis dikenal sebagai salah satu faktor peningkatan risiko diabetes. Kemudian dari seluruh dataset 13 individu berisiko diabetes, model berisiko sebagian populasi yang berisiko tingkat diabetes. Yang kedua, secara umum populasi dapat berada pada tingkat risiko menengah yang menunjukkan pentingnya pencegahan sebelum menjadi diabetes klinis. Pada yang ketiga, nilai rata-rata PMI katakan obesitas memperkuat temuan bahwa obesitas menjadi faktor dominan risiko diabetes pada populasi ini. Yang keempat, rata-rata PMI penduduk risiko diabetes meningkat seiring bertambahnya usia yang konsisten dengan literatur medis dan epidemiologi diabetes. Dan ini rata-rata glukos per kelompok bisa dilihat pada usia lebih dari 50 tahun memiliki radar glukosa tertinggi dan kurang dari 30 tahun memiliki nilai yang lebih rendah. Dari insight tersebut, risiko diabetes meningkat seiring bertambah usia yang konsisten secara literatur medis dan epidemiologi diabetes. Pada BMI kategori menurut prediksi bisa dilihat bahwa individu dengan BMI overweight dan obes menyumbang porsi besar pada risiko. Insight prediksi risiko diabetes tidak tersebar merata, tetapi lebih terkonsentrasi pada kelompok dengan BMI terlebih. Dan pada scatter plot ini bisa dilihat bahwa terlihat tren positif. Semakin tinggi glukos, semakin tinggi probabilitas risiko. Kadar glukosa darah memiliki korelasi kuat dengan peningkatan probabilitas risiko diabetes, menjadikannya indikator paling penting dalam model prediksi. Kesimpulan, dashboard analitik menunjukkan bahwa populasi dalam dataset didominasi oleh individu dengan BMI berlebih, khususnya kategori obesitas. Analisis memperlihatkan bahwa kadar glukosa darah, BMI, dan usia memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan risiko diabetes. Individu berusia di atas 50 tahun dan dengan BMI tinggi menunjukkan nilai rata-rata glukosa dan probabilitas risiko yang lebih tinggi. Hasil prediksi berbasis probabilitas memungkinkan. Sistem digunakan sebagai mekanisme peringatan dini untuk mendukung upaya pencegahan diabetes. Proses cleaning melakukan data cleaning terhadap dataset diabetes mentah, diabetes raw. Pada tahap ini, nilai-nilai nol yang secara medis tidak valid diubah menjadi nilai nol agar dapat diproses lebih lanjut, kemudian disimpan di diabetes clean. Contoh kodenya seperti ini. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian previewnya. Setelah itu lanjut proses imputasi data. Pada proses ini data dilakukan dengan mengganti nilai nol menggunakan nilai median pada setiap atribut numerik sehingga data yang sudah lengkap dan terstruktur bisa dijadikan sebagai input model machine learning. Adapun contoh datanya, ini adalah contoh data untuk proses imputasi. Lalu untuk hasilnya seperti ini untuk hasil previewnya. Lalu kita lanjut ke proses training model, melatih model machine learning menggunakan BigQuery ML dengan algoritma logistic regression. Model dilatih untuk memprediksi risiko diabetes berdasarkan fitur-fitur kesehatan yang telah diproses. Model prediksi ini dapat digunakan berulang kali untuk evaluasi dan prediksi tanpa perlu retraining ulang.
Adapun contoh kodenya seperti ini pada proses training. Lalu proses evaluasi tes model. Proses evaluasi tes model digunakan untuk mengevaluasi performa model yang telah dilatih. Evaluasi dilakukan menggunakan data fitur yang sama untuk menghasilkan metrik performa seperti akurasi, precision, recall, F1 score, log loss, ROC, AUC. Di sini kita dapat menilai kualitas model dan memastikan bahwa model cukup baik untuk digunakan dalam prediksi resiko diabetes. Adapun contoh kodenya seperti ini. Lalu untuk hasilnya agregat matrix ada di bagian sebelah kiri. Lalu proses prediksi live. Fungsi prediksi live SQL digunakan untuk menghasilkan prediksi resiko diabetes secara real time dengan memanfaatkan model yang telah dilatih. Query ini biasanya disimpan dalam bentuk view sehingga hasil prediksi selalu diperbarui ketika data berubah. Kemudian hasil prediksi yang siap digunakan untuk dashboard interaktif tanpa memerlukan proses scheduling atau billing tambahan. Adapun contoh kodenya seperti ini pada proses prediksi live. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.